Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas organisasi, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang materinya yaitu operasi unit kendali pada CPU lanjutan. Yang disusun oleh kelompok 1 yaitu Neng Sahlan Novia, ada Cindy Aulia, sendiri Mama Saiful Rahman, Maulidani Venturi, dan Kabul Laksana. Langsung saja mah ke materinya. Yang pertama, apa itu unit kendali lanjut kontrol unit dalam CPU? 2, langsung saja ya. Yang pertama langsung saja ke bawah. 1, apa itu unit kendali lanjut kontrol unit dalam CPU? Unit kendali lanjutan kontrol unit adalah bagian dari CPU, Central Processing Unit, yang bertanggung jawab untuk mengontrol operasi-operasi yang dilakukan oleh CPU. Unit ini menerima instruksi dari memori dan mengirimkan sinyal ke bagian-bagian lain dari CPU untuk melakukan operasi yang diminta oleh instruksi tersebut. Unit kendali lanjutan juga bertanggung jawab untuk mengatur aliran data dan dari memori, mengelola instruksi, dan mengelola prioritas instruksi yang sedang dieksekusi. Yang kedua, yaitu fungsi utama unit kendali lanjutan. Di antaranya 1, menerima instruksi dari memori. Unit kendali lanjut menerima instruksi dari memori dan membaca instruksi tersebut. 2, decode instruksi. Setelah instruksi dibaca, unit kendali lanjut harus menguraikan maksud dari instruksi tersebut. Ini terdiri dari menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh CPU dan operan yang harus digunakan untuk melakukan tindakan tersebut. 3, mengirim sinyal ke bagian-bagian lain dari CPU. Setelah instruksi diuraikan, unit kendali lanjut mengirim sinyal ke bagian-bagian lain dari CPU untuk melanjutkan operasi yang diminta oleh instruksi tersebut. 4, mengatur aliran data dan dari memori. Unit kendali lanjut juga bertanggung jawab untuk mengatur aliran data dan dari memori. Ini termasuk mengatur akses ke memori untuk menjamin integritas data. 5, mengelola instruksi. Unit kendali lanjut juga bertanggung jawab untuk mengelola instruksi yang diterima oleh CPU dari perangkat lain dalam sistem. 6, mengelola prioritas instruksi. Unit kendali lanjut juga bertanggung jawab untuk mengelola prioritas instruksi yang sedang dieksekusi. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada saudara Kabul Laksana. Ya, terima kasih. Melanjutkan poin dari Saiful Rahman. Untuk poin ketiga ini ada bagaimana unit kendali lanjut menerima instruksi. Unit kendali lanjut menerima instruksi dari memori dengan menggunakan alamat memori yang ditentukan oleh register program router atau PC. Register PC berisi alamat memori yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Setiap kali sebuah instruksi selesai dieksekusi, unit kendali lanjut akan meningkatkan nilai PC sehingga ia menunjuk ke alamat memori yang menyimpan instruksi berikut yang akan dieksekusi. Untuk menerima instruksi, unit kendali lanjut akan mengirim sinyal ke memori yang menunjukkan alamat memori yang ingin diakses. Kemudian memori akan mengirimkan instruksi yang tersimpan di alamat tersebut ke unit kendali lanjut. Setelah instruksi diterima, unit kendali lanjut akan membacanya dan mulai menguraikan maksud dari instruksi tersebut. Untuk keempat, ada operasi microcontrol unit. Microcontrol unit atau MCU adalah sebuah chip yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat-perangkat input atau output yang diperlukan untuk mengontrol perangkat-perangkat elektronik.
MCU sering digunakan dalam sistem-sistem kontrol yang membutuhkan kemampuan pemrosesan yang tinggi dan kecepatan tinggi untuk mengontrol perangkat-perangkat elektronik. Operasi-operasi yang dilakukan oleh MCU tergantung pada instruksi-instruksi yang diterimanya dari program yang tersimpan dari memori. MCU akan menerima instruksi dari memori dan mengirimkan sinyal ke bagian-bagian lain dari chip untuk melakukan operasi yang diminta oleh instruksi tersebut. MCU juga akan mengelola instruksi yang diterimanya dari perangkat-perangkat lain dalam sistem mengelola prioritas instruksi yang sedang dieksekusi dan mengatur aliran data ke dan dari memori. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang kelima, siklus interupsi. Interupsi adalah mekanisme yang digunakan oleh unit pemrosesan inti atau CPU komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan meminta layanan dari sistem operasi. Sinyal permintaan interupsi atau IRQ dikirim ke CPU yang menghentikan operasinya saat ini dan mulai mengeksekusi serangkaian instruksi khusus yang disebut penanganan interupsi. Penanganan interupsi menentukan sumber interupsi dan mengambil tindakan yang sesuai. Unit kontrol interupsi atau ICU adalah komponen hardware yang mengelola interupsi dan mengarahkannya ke penanganan interupsi yang sesuai. ICU bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber interupsi dan memastikan bahwa CPU menerima sinyal permintaan interupsi yang tepat. ICU biasanya merupakan bagian dari motherboard atau chipset system. Yang keenam ada siklus eksekusi. Siklus eksekusi juga dikenal sebagai siklus fetch, decode, execute adalah proses yang diikuti oleh unit pemrosesan inti CPU komputer untuk mengeksekusi program komputer. Ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, fetch. CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode. CPU mendekode instruksi untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Yang ketiga ada execute. CPU melakukan tindakan yang ditentukan oleh instruksi. Yang keempat ada store. Hasil dari instruksi disimpan di memori atau register. Siklus ini terus berulang seiring CPU mengeksekusi instruksi program satu persatu sampai program selesai. Yang ketujuh ada siklus instruksi. Siklus instruksi adalah proses yang diikuti oleh unit pemrosesan inti atau CPU komputer untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada dalam program komputer. Setiap instruksi pada program akan dieksekusi satu persatu oleh CPU, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Setiap instruksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, CPU mendekode instruksi untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Yang ketiga ada execute, CPU melakukan tindakan yang ditentukan oleh instruksi. Yang keempat ada store, hasil dari instruksi disimpan di memori atau register. Setelah selesai mengeksekusi sebuah instruksi, CPU akan melanjutkan ke instruksi berikutnya dan mengulangi proses ini sampai seluruh program selesai dieksekusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Kemudian yang kedelapan ada input control unit. Unit control input atau ICU adalah komponen hardware yang mengelola aliran data dari perangkat input ke unit pemrosesan inti komputer. ICU bertanggung jawab menerima input dari perangkat seperti keyboard, mouse, dan scanner, dan mengirimkan data tersebut ke CPU untuk diproses. ICU juga dapat melakukan tugas-tugas seperti buffering atau menyimpan sementara data di memori, dan pengecekan error untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke CPU akurat dan lengkap. ICU biasanya merupakan bagian dari motherboard atau chipset system. Kemudian dokumentasi. Unit control input
adalah komponen hardware yang mengelola aliran data dari perangkat input ke unit pemrosesan inti. ECU bertanggung jawab menerima input dari perangkat seperti keyboard, mouse, dan scanner dan mengirimkan data tersebut ke CPU untuk diproses. ECU juga dapat melakukan tugas-tugas seperti buffering atau penyimpanan sementara data di memori dan pengecekan error untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke CPU akurat dan lengkap. ECU biasanya merupakan bagian dari motherboard atau chipset system. Lalu yang kesembilan, ada output control unit. Unit Control Output atau OCU adalah komponen hardware yang mengelola aliran data dari unit pemrosesan inti ke perangkat output dalam komputer. OCU bertanggung jawab menerima data dari CPU dan mengirimkan ke perangkat seperti printer, monitor, dan speaker untuk ditampilkan atau dikeluarkan. OCU juga dapat melakukan tugas-tugas seperti buffering atau menyimpan sementara data di memori dan pengecekan error untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke perangkat output akurat dan lengkap. OCU biasanya merupakan bagian dari motherboard atau chipset system. Lanjut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di presentasi kali ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Hermanto Mkom yang sudah memberikan tugas presentasi ini. Mohon maaf bila ada dan banyak kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.